Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Zwesti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi inovasi model bisnis digital dan implikasinya terhadap penawaran, platform, dan juga organisasi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mahrita Aulia Putri dengan ujung NIM 096, yang kedua ada Nadira Kania dengan ujung NIM 184, dan saya sendiri Ahla Kania dengan ujung NIM 189. Oke, di sini ada beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian inovasi model bisnis digital. Yang kedua ada eksposisi teori transformasi organisasi dan model bisnis. Yang ketiga ada bisnis digital dan implikasinya terhadap penawaran. Yang keempat ada bisnis digital dan implikasinya terhadap platform. Yang kelima ada bisnis digital dan implikasinya terhadap organisasi. Dan yang terakhir ada study case. Kami mengambil study case dari Amazon. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian inovasi model bisnis digital. Inovasi model bisnis digital merupakan transformasi mendasar dalam cara organisasi menciptakan dan menangkap nilai melalui teknologi digital. Menurut Ruggieri, inovasi ini tidak sekedar adopsi teknologi baru, tetapi peralihan dari model bisnis linear menuju model platform yang mendorong interaksi dan co-creation antar pihak dalam ekosistem digital. Ciri utamanya meliputi efek jaringan, skalabilitas tinggi, dan digitalisasi proses bisnis. Dalam kerangka bisnis model kanvas, inovasi ini tercermin pada perubahan 9 elemen bisnis, terutama pengembangan platform dan algoritma, SDM berkualitas sebagai aset kunci, serta strategi nilai dan monetisasi yang adaptif terhadap karakteristik platform digital. Selanjutnya, kita akan membahas eksposisi teori transformasi organisasi model bisnis. Transformasi organisasi dan model bisnis adalah proses perubahan strategis untuk menyesuaikan diri dengan era digital. Tujuannya bukan hanya mengadopsi teknologi, tetapi menciptakan nilai baru melalui inovasi, efisiensi, dan orientasi pada pelanggan. Eksposisi ini membahas langkah-langkah utama transformasi, mulai dari pemahaman tujuan, menganalisis lingkungan bisnis, hingga implementasi dan evaluasi sebagai panduan agar organisasi tetap adaptif dan kompetitif. Yang pertama itu kita akan yang pertama itu adalah pemahaman tentang tujuan transformasi. Langkah pertama dalam transformasi digital adalah memahami tujuannya, yaitu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas layanan melalui teknologi. Transformasi ini berfokus pada inovasi berbasis pelanggan, otomatisasi proses, serta keamanan dan kepatuhan data. Yang kedua adalah analisis lingkungan bisnis. Setelah tujuan transformasi dipahami, langkah berikutnya adalah menganalisis lingkungan bisnis untuk mengenali peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan organisasi. Analisis ini mencakup faktor-faktor seperti kompetitor, pemasok, media, pelanggan, pemerintah, kondisi pasar dan ekonomi, teknologi, pemodal, serta tren industri. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut membantu organisasi merumuskan strategi informasi digital yang tepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga adalah identifikasi peluang dan tantangan. Analisis lingkungan bisnis membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam transformasi digital. Peluang muncul dari perubahan perilaku pelanggan, adopsi teknologi baru, dan regulasi yang mendukung digitalisasi, yang dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar. Namun, tantangannya meliputi resistensi terhadap perubahan, kebutuhan investasi besar, dan kurangnya keahlian teknis. Hal ini dapat diatasi melalui pelibatan karyawan, pelatihan, kolaborasi, dengan mitra teknologi, serta pengembangan kompetensi internal. Nah, yang keempat adalah pengembangan rencana tindakan. Setelah peluang dan tantangan diketahui, organisasi perlu menyusun rencana tindakan yang berfokus pada pencapaian tujuan bisnis, bukan sekedar adopsi teknologi. Rencana ini mencakup penetapan area fokus KPI, strategi adopsi teknologi, pengembangan keterampilan, perubahan budaya kerja, serta alokasi sumber daya. Selain itu, organisasi harus menentukan metrik keberhasilan seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan untuk memantau kemajuan transformasi digital. Nah, yang terakhir, implementasi dan evaluasi. Implementasi dan evaluasi ini merupakan tahap akhir transformasi digital.
Implementasi mencakup pelaksanaan rencana kerja, pengelolaan risiko dan pembagian tugas, dan pemantauan kemajuan. Evaluasi menilai efektivitas serta efisiensi melalui pengukuran kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Kedua tahap ini dilakukan terus-menerus agar transformasi tetap adaptif dan menjaga daya saing organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahla. Selanjutnya itu ada bisnis digital dan implikasinya terhadap penawaran. Perkembangan model bisnis digital telah mentransformasi secara fundamental konsep penawaran atau offer dari perusahaan kepada konsumen. Penawaran tidak lagi sekedar berupa produk fisik atau jasa statis, tetapi telah berevolusi menjadi suatu yang dinamis, personal, dan juga terintegrasi dalam sebuah ekosistem platform. Selanjutnya itu ada implikasi terhadap penawaran, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada transformasi dari kepemilikan ke akses atau from ownership to access. Model bisnis digital memfasilitasi pergeseran nilai inti dari kepemilikan ownership menjadi akses. Perusahaan kini lebih banyak menawarkan akses berlangganan terhadap suatu manfaat atau layanan, alih-alih menjual unit produk secara fisik. Yang kedua ada hyperpersonalisasi melalui kecerdasan buatan dan analitik data. Kemampuan platform digital untuk mengumpulkan data dan menganalisis data perilaku pengguna dalam skala besar atau big data memungkinkan terciptanya penawaran yang sangat terpersonalisasi. Algoritma, kecerdasan buatan AI, dan mesin rekomendasi menjadi inti dari penawaran modern yang secara proaktif menyajikan konten, produk, atau layanan yang sesuai dengan profesi individu setiap pengguna. Yang ketiga itu ada servitisasi digital, pengaburan batas antara produk dan jasa. Inovasi model bisnis digital mendorong terjadinya digital servitization, di mana perusahaan manufaktur mengintegrasikan layanan digital berbasis platform ke dalam fisik mereka. Hasilnya ada penawaran hybrid yang menciptakan nilai tambah yang signifikan dan ekosistem yang terhubung. Yang keempat ada ko-kreasi nilai dan peran pengguna sebagai kreator. Pada model platform digital, penawaran tidak lagi diciptakan secara sepihak oleh perusahaan. Sebaliknya, nilai ditawarkan melalui proses co-kreasi atau value co-creation, di mana pengguna sebagai content creators atau developers berperan aktif dalam menghasilkan dan memperkarya penawaran inti platform. Yang terakhir, ada dinamika dan kontekstualitas penawaran bisnis real time. Lokasi, waktu, dan konteks pengguna menjadi variabel kunci dalam mendefinisikan penawaran melalui teknologi mobile dan internet atau IoT. Oke, selanjutnya ini adalah bisnis digital dan implikasinya terhadap platform. Sebelumnya aku mohon maaf kalau misalkan suara aku kurang jelas karena aku lagi kurang enak badan, tapi aku berusaha supaya suaranya tetap jelas. Nah, yang pertama itu ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan platform bisnis digital di Indonesia? Yang pertama adalah penetrasi internet yang masif. Kalau misalnya kalian sadarin gitu ya, di zaman sekarang nggak ada seorang pun kecuali orang-orang tertentu kayak anak kecil, orang tua yang, nggak pakai internet gitu ya, karena semua orang bener-bener pakai internet untuk melakukan segala kegiatannya. Kayak contohnya untuk ngelakuin, bisnisnya, dia bisa pakai, platform-platform digital kayak Shopee, TikTok Shop, kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah perubahan perilaku konsumen. Kalau misalkan kalian menyadari, sejak COVID-19 yang mana dulu kan setiap kita mau melaksanakan, mau bertransaksi itu kan biasanya secara tradisional ya, kita harus pergi ke suatu, tempat gitu yang jauh untuk, mendapatkan suatu hal yang kita inginkan. Tapi dengan adanya, internet atau perubahan perilaku konsumen, kita bisa nih, eee, meng kita bisa kita bisa gitu pakai internet gitu ya untuk berjualan, untuk, bertransaksi sehingga kita bisa, menjangkau atau jangkauan geografis, dan pasar yang lebih luas. Di sini kaitannya dengan poin terakhir ini. Nah, yang ketiga itu adalah,
inovasi teknologi dan kemudahan pengguna. Kalau misalkan kalian sadarin gitu ya, dari tahun ke tahun teknologi itu terus berkembang. Kayak contohnya dulu tuh Shopee cuman bisa jualan secara online, tapi sekarang kita bisa berinteraksi secara langsung itu lewat fitur-fitur live, lewat live chat, terus bahkan kita bisa retur barang gitu di Shopee. Nah, yang ketiga ini adalah strategi pemasaran dan insentif yang agresif. Nah, tadi pakai fitur-fitur live, terus pakai gunain dari selebgram gitu, supaya produk kita itu makin semakin laku, semakin tren di pasaran itu benar-benar ngebantu kita gitu untuk eh, pertumbuhan terhadap platform. Nah, yang keempat itu adalah dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Yang mana pemerintah Indonesia ini memainkan peran yang sangat penting gitu bagi menciptakan ekosistem yang kondusif gitu bagi pertumbuhan platform di bisnis digital. Nah, insentif eh, pemerintah seperti Making Indonesia 4.0 itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong transportasi digital di berbagai sektor industri gitu. Yang terakhir ini adalah jangkauan geografis dan pasar yang sangat luas. Kayak tadi aku udah sebutin, dulu sebelum kita bermigrasi atau berpindah gitu ya dari tradisional ke sekarang ke serba online, itu kita cuman bisa menjangkau pasar yang dekat, pasar yang emang barangnya dekat di rumah kita. Tapi sekarang kita bisa membeli suatu barang di luar kota, bahkan di luar negeri. Dengan adanya apa? Dengan adanya platform bisnis digital di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada dampak pertumbuhan platform bisnis digital terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama itu adalah meningkatkan konsumsi dan aktivitas ekonomi. Nah, dengan adanya bisnis digital, sekarang kan masyarakat bisa dilihat jadi konsumtif. Masyarakat males memproduksi suatu barang karena sekarang semuanya udah serba instan. Itu bisa menjadi dampak negatif dari pertumbuhan platform bisnis digital. Nah, yang kedua, pendorong pengembangan UMKM. Kita bisa lihat sekarang banyak UMKM yang udah terdaftar di platform-platform digital kayak Shopee, TikTok Shop gitu untuk supaya lebih laku gitu usahanya. Dan yang ketiga itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, dulu pas secara tradisional gitu bisnisnya itu kan dulu kayak cuman ada Gojek misalnya. Gojek yang ojek yang bisa ngejangkau daerah itu benar-benar dekat sekali gitu dan harganya relatif mahal. Tapi sekarang dengan adanya teknologi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam hal bisnis misalnya dari si Gojek ini dia sekarang drivernya itu bahkan jutaan gitu. Dia kan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Bisa juga dari platform-platform bisnis digital kayak Shopee, TikTok Shop itu kan nanti kan bisa digunakan bisa dapat kurir-kurir baru gitu dari situ. Nah, yang keempat itu adalah mendorong inovasi dan daya saing nasional. Bayangin kalau misalkan kita nggak ada internet nih, nggak ada bisnis digital, kita nggak bisa susah gitu untuk observasi atau bisa tahu bisnis di daerah lain. Nah, tapi dengan adanya bisnis digital, kita bisa tahu eh, inovasi apa yang udah dilakukan oleh UMKM misalnya supaya bisnisnya itu lebih laku. Nah, dari situ kita bisa meniru atau bahkan membuat inovasi yang lebih wow lagi gitu supaya eh, perusahaan kita ini nggak stagnan. Dan yang keempat itu adalah meningkatkan pengembangan infrastruktur pendukung. Nah, dengan adanya infrastruktur pendukung ini di bisnis digital ini bisa jadi lebih cepat gitu prosesnya. Dan yang terakhir itu adalah munculnya tantangan ekonomi baru. Sebenarnya ini kayak udah dijelasin di kelompok lalu, kayak misalnya privatisasi dari konsumen gitu kan banyak konsumen yang jadi nggak nyaman karena si aplikasinya ini terlalu kepo gitu sama urusan pribadi. Oke, selanjutnya ini ada hubungan faktor lingkungan bisnis, respon organisasi, dan juga proses pengambilan keputusan dapat dilihat dari bagian berikut. Yang pertama itu adalah business environment faktor. Yang pertama itu adalah globalisasi. Nah, dari globalisasi ini bisa muncul adanya tekanan yang mana persaingan itu kan bisa makin ketat gitu ya karena banyak pemain global yang masuk pasar lokal. Nah, dari
Dari situ juga bisa tumbuh opportunity karena akses pasarnya itu lebih luas. Kita bisa ngejual produk bahkan ke luar negeri sekalipun. Nah, yang kedua itu adalah customer demand. Yang mana dari tingkat pressure-nya ini, konsumen ini makin kritis gitu. Untuk memutuskan ketika kita belanja gitu, kita akan lebih kritis gini. Mau beli di toko yang mana nih? Karena dia pengen barang yang berkualitas tapi dengan harga yang murah. Nah, dengan adanya customer demand ini juga bisa memunculkan opportunity karena kita bisa untuk mengambil kesempatan itu sebagai inovasi kita terhadap bisnis kita. Nah, yang ketiga itu adalah government regulation, yang mana aturan baru ini bisa menciptakan pressure gitu ya terhadap adanya suatu business environment factor. Kayak contohnya dulu kan TikTok Shop kan nggak boleh kan, dilarang pemerintah. Nah, sekarang itu udah bisa lagi dengan catatan dia tuh collab sama si Tokopedia. Nah, itu tuh bisa pressure kayak ini orang-orang yang jualan di TikTok nanti akan kemana ya? Tapi dia di satu sisi itu juga bisa menimbulkan opportunities karena dapat mendorong efisiensi dan menciptakan standar bisnis yang lebih baik. Nah, yang keempat itu adalah competition, yang mana yang keempat itu adalah market condition, yang mana market condition ini bisa menyebabkan pressure, yang mana fluktuasi ekonomi dan harga bahan baku bisa menekan profit gitu ya. Karena semakin meningkatnya harga, semakin kecil juga nih kita bisa mendapatkan keuntungan, kecuali kita disertakan dengan harga jual yang lebih tinggi. Dan kita juga bisa dilihat dari sektor opportunities, karena kita bisa mendorong perusahaan itu mencari strategi baru atau strategi lain untuk diversifikasi produk. Nah, yang terakhir itu adalah competition. Competition ini juga bisa menimbulkan tekanan karena meningkatnya jumlah pesaing menekan margin keuntungan. Bisa lihat kan sekarang banyak banget platform-platform digital yang menggunakan aplikasi digital gitu untuk menjalankan bisnisnya. Itu bisa menuju ke kompetisi. Tapi kalau misalkan ini kita juga bisa lihat dari sisi opportunities, kita bisa mencari inovasi atau peluang baru. Nah, selanjutnya ini adalah organization respond, yang mana dari organization respond ini untuk menghadapi tekanan dan memanfaatkan peluang yang udah dijelasin tadi, organisasi ini biasanya ngelakuin respon sebagai berikut. Yang pertama, strategi. Nah, misalnya dari globalisasi, strategi pemerintah apa nih? Strategi si pemerintah atau dari sisi bisnisnya apa nih supaya bisnisnya itu tetap laku gitu di globalisasi, di tahap globalization yang mana semua orang itu udah banyak yang jualan, banyak yang berdagang gitu. Itu bisa di organization response-nya. Nah, yang kedua itu adalah partners collaboration. Kita zaman sekarang nih bisa collab sama influencer-influencer. Kita bisa collab sama siapapun yang sekiranya potensial gitu, brand-brand lain gitu, supaya produk kita ini lebih dikenal. Kayak misalnya si apa yang lagi tren sekarang? Kayak misalnya oh iya, Dehon, Dehon. Kan si Dehon ini kan ada kasus gitu ya sama istrinya. Nah, dengan adanya kasus tersebut, banyak kan yang ngekepoin Instagram Dehon. Nah, kita bisa bekerja sama tuh dengan Dehon supaya untuk apa? Untuk memperbaiki ekonomi si Dehon. Terus kita juga bisa lebih laku karena bener-bener dia tuh lagi viral sekarang. Nah, mungkin aku nggak akan ngejelasin semua. Terus aku akan ngejelasin dari sisi decision and support. Jadi agar respon yang tadi itu menjadi efektif, organisasi itu butuh sistem pendukung keputusan seperti yang pertama itu adalah business intelligence, yang mana si bisnis ini dapat mengolah data besar untuk memahami tren pasar. Kayak misalnya contohnya ya si Shopee nih kan bisa tahu nih tren yang lagi ngetren di pasar itu apa. Misalnya kayak slime gitu kan sekarang lagi tren tuh. Nah, itu tuh bisa tuh dimanfaatin data konsumennya untuk memonetisasi gitu ya. Terus yang kedua itu adalah integrate computerized decision support, membantu manajer membuat keputusan yang lebih cepat gitu. Karena kan kita udah punya big data gitu ya. Jadi lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ini adalah implikasi inovasi bisnis digital terhadap organisasi. Jadi strategi inovatif manajemen sebagai responden utama terhadap era digital ini, keberhasilan organisasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan mereka merespon perubahan teknologi secara efektif, kayak yang udah aku jelasin tadi gitu ya.
yang membutuhkan strategi manajemen yang inovatif. Artinya, keberadaan teknologi saja tidak cukup. Jadi perlu perpaduan antara perubahan teknologi dan juga cara organisasi gitu untuk mengelola dan mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam proses manajemen menjadi faktor penentu daya saing. Nah, ada elemen kunci dalam strategi inovatif. Yang pertama itu adalah kolaborasi antar departemen. Aku nggak bakal ngambil contoh yang susah-susah kayak misalnya nih di dalam berorganisasi gitu kan kita bisa collab ngedit gitu ya collab sama departemen lain gitu di Canva itu kan akan meningkatkan efisiensi dan merupakan strategi inovasi gitu inovatif gitu supaya ngeditnya itu bisa lebih cepat terus juga kita bisa menyatukan ide-ide di kepala kita. Yang kedua itu adalah budaya organisasi yang mana dulunya itu pikirannya masih tradisional banget masih berpacu kepada eh yang offline gitu, jualan tuh harus offline. Nah, sekarang itu dengan adanya bisnis digital terhadap organisasi, si organisasi ini juga terpacu gitu supaya untuk berinovasi ke teknologi yang lebih modern. Nah, yang ketiga itu adalah fondasi strategi inovasi yang kuat. Nah, dengan adanya budaya organisasi ini bisa menjadi fondasi strategi inovasi yang kuat karena dengan itu kita bisa cari tahu nih, kita bisa mengambil celah atau kita bisa mengimplementasikan inovasi dari produk lain, kemudian kita parafrase inovasi tersebut menjadi lebih keren itu bisa banget. Nah, yang keempat itu adalah investasi pada SDM kompeten teknologi. Jadi zaman sekarang banyak banget teknologi-teknologi yang udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang udah menginvestasikan dirinya di kemampuan teknologi karena dengan adanya teknologi kita bisa menjadi lebih laku gitu. Kayak kita bisa menyelesaikan suatu tugas itu dengan cepat. Nah, yang keempat itu adalah kemampuan beradaptasi dengan lebih cepat. Kayak tadi contohnya kalau misalkan kita secara offline sama secara online, itu kan kalau secara offline itu jualan lagi jadi lebih lama gitu kan. Nah, dengan adanya jualan offline, kita itu bisa beradaptasi kayak gimana sih tren pasar sekarang gitu yang bisa kita implementasikan di produk kita. Nah, yang terakhir itu adalah dampak teknologi terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, kinerja organisasi itu pastinya jadi lebih unggul dong karena bisa menyelesaikan suatu tugas itu jadi lebih cepat. Dan yang kedua itu adalah kontribusi positif dari analisis data dan kecerdasan buatan. Jadi kayak kita bisa masukin nih big data yang kita punya, kita bisa cari di situ untuk pengambilan keputusan. Dari saya cukup sekian, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya adalah study case. Kita mengambil study case-nya itu dari Amazon. Amazon yang didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 sebagai toko buku online berhasil melakukan transformasi besar melalui inovasi model bisnis digital. Perusahaan ini berkembang menjadi ekosistem global yang mencakup e-commerce, layanan komputasi awan atau AWS, logistik pintar, dan kecerdasan buatan. Inovasi utama Amazon terletak pada platform digital yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli, serta pada pengembangan AWS sebagai sumber pendapatan baru. Melalui Big Data dan AI, Amazon mampu memberikan layanan personal dan efisien, penawaran produk yang luas dari barang fisik ke layanan digital seperti Prime, Kindle, dan AWS yang meningkatkan nilai dan loyalitas pelanggan. Secara organisasi, Amazon menerapkan budaya kerja berbasis data dan tim kecil otonom untuk Teams untuk mempercepat inovasi. Secara keseluruhan, keberhasilan Amazon menunjukkan bahwa inovasi model bisnis digital mencakup integrasi teknologi, data, dan budaya adaptif yang membangun ekosistem nilai berkelanjutan.